Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Berjumpa lagi dengan Inci Ike Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-25. Kali ini dengan judul Filemon Penginjil yang Pemaaf. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Filemon pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya adik-adik, persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk pelajaran kita kali ini. Sebelumnya Inci Ika ajak kita berdoa dulu ya, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur limpah banyak terima kasih karena kami masih ada sampai detik ini semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Saat ini kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, buat kami mengerti firman-Mu, terlebih tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Engkau memberkati Inci Ika yang akan menyampaikan pembelajaran kali ini, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, dan terlebih urapan-Mu di dalam menyampaikan seturut kehendak-Mu. Dan kami mohon ampun atas salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk belajar tentang pribadi-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Kita baca bersama-sama surat Paulus kepada Filemon. Filemon pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita. Kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apfia saudara perempuan kita. Dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita. Dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Enci rindu mau memuji Tuhan bersama adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kalau kita bernyanyi dulu ya adik-adik sebelum mendengarkan cerita kali ini? Ya, kita menyanyi bersama-sama yang berkata, Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Amin, Yesus tolong padaku. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita sudah belajar ya. Pada minggu sebelumnya ada Natanael penginjil yang jujur, Filipus penginjil yang ramah, Titus penginjil yang rendah hati. Ya, saat ini kita akan belajar tentang Filemon penginjil yang pemaaf. Ya, pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Filemon adik-adik ya. Dia seorang Romawi yang sangat kaya yang tinggal di Kolose. Dia memiliki banyak budak ya adik-adik, saking kayanya dia punya banyak budak ya. Salah satu budaknya bernama Onesimus ya. Adik-adik, budak itu artinya orang yang bekerja untuk tuannya atau majikan ya. Nah, walaupun dia sangat kaya, dia sudah mengenal Tuhan ya. Dari mana dia mengenal tentang Tuhan Yesus? Dari Rasul Paulus ya, yang menjadikannya sebagai pengikut Yesus. Jadi Rasul Paulus menceritakan tentang Yesus kepada Filemon, sehingga Filemon mempercayainya ya.
Nah, adik-adik, nah, budak di zaman dahulu ya, itu pembantu-pembantu yang tidak ada harganya, ya. Budak kalau melakukan suatu kesalahan, ya, pasti bisa diberikan hukuman atau bisa dibunuh. Kalau budak itu mencuri, ya, dia bisa disalibkan, bisa dibakar hidup-hidup, ya. Itulah budak, tidak ada harganya adik-adik, ya. Beda dengan sekarang. Kalau di sekarang kita mengenal itu PRT, pembantu rumah tangga. Tetapi zaman sekarang PRT itu sudah dianggap keluarga, bahkan mereka punya gaji adik-adik, ya. Ada aturan-aturan yang menghargai, ya, PRT. Tidak seperti dulu adik-adik, mengerikan sekali adik-adik, ya, dibakar hidup-hidup, pokoknya diberikan hukuman, ya. Jadi budak itu ada di dalam tangan majikan, ya, karena sudah dibayar, sudah menjadi sepenuhnya milik majikan, ya, dari Filemon, ya, begitu adik-adik. Karena Onesimus ini dia mencuri, ya, karena dia tahu dia sudah mencuri, dia menjadi takut dan dia pergi jauh dari tuannya. Ya, dia lari meninggalkan dia punya majikan, Bapak Filemon. Dia seorang budak, kalau dia melarikan diri, terus kalau dapat tangka, maka dia akan menghadapi hukuman yang mengerikan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ya adik-adik, dia pergi sejauh mungkin menuju ke Roma. Ia mengingat, oh, Paulus yang mengajarkan Filemon tentang Yesus. Lalu dia memutuskan untuk mengunjungi Paulus, ya. Nah, entah bagaimana adik ceritanya, sehingga suatu ketika ini Onesimus dapat tangka, ya, dapat tangka, lalu masuk di penjara. Ternyata di dalam penjara itu ada Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus juga masuk penjara adik-adik, ya. Pada zaman itu siapa yang memberitakan tentang Yesus yang ketahuan oleh pemerintahan Kaisar, ya, pemerintahan Kaisar Romawi, maka hukumannya masuk penjara, ya. Paulus masuk penjara karena memberitakan Injil. Tetapi Onesimus masuk penjara karena apa? Perbuatan jahat adik-adik, yaitu mencuri, ya. Tetapi itulah Tuhan adik-adik. Tuhan punya cara yang tak terselami. Ya, ternyata Tuhan mempertemukan ini Onesimus, ya, si budak ini dengan Rasul Paulus yang dipenjara. Luar biasa Tuhan pekerjaan. Nah, ternyata Paulus menyambut Onesimus dengan baik, ya. Paulus memperhatikan, ya, memperkenalkan ini Onesimus dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini dia sudah ada perubahan-perubahan ini Onesimus. Paulus menceritakan tentang Yesus, ya, bercerita tentang kasih Tuhan, bercerita tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Paulus menceritakan tentang kemurahan Tuhan. Jadi Paulus melayani orang, bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus di penjara, ya, kepada orang lain supaya orang lain juga itu boleh diselamatkan, ya. Paulus melihat Onesimus sudah berubah, sudah menjadi orang baik, ya. Nah, adik-adik, Paulus ingin supaya Onesimus ikut melayani bersama Paulus, ya. Nah, kemanapun mereka pergi, tetapi Paulus tahu kalau kondisi Onesimus adalah seorang budak, ya. Budak itu adalah hak dari majikan, ya, dari tuannya. Jadi itu menjadi kepunyaan dari Bapak Filemon, ya, si Onesimus ini. Ya, Onesimus menceritakan mengapa dia melarikan diri, ya, dari tuannya Filemon. Dia menceritakannya kepada Rasul Paulus, ya, sehingga dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia mau menjadi seorang Kristen adik-adik, ya. Nah, meskipun ia tahu bahwa itu berarti ia harus hidup jujur, ia harus kembali kepada Filemon. Ia berharap Bapak Filemon dapat memaafkannya. Untuk itu, Rasul Paulus menuliskan surat, ya, kepada Filemon yang memberitahukan bahwa ini Onesimus sudah menjadi orang baik, ya, dalam menjadi seorang Kristen, dan dia ingin agar Filemon memaafkan si Onesimus ini, sang budak ini, ya, dan mau menerima. Selain itu, Paulus juga meminta kepada Filemon agar menganggap ini Filemon sebagai saudara, ya, sesama orang Kristen, seperti itu, ya adik-adik. Nah, akhirnya dengan rasa tanggung jawab, ya,
ini budak Onesimus kembali kepada majikannya ya. Harus begitu, harus hidup jujur. Kalau sudah di dalam Tuhan, harus mengaku kesalahan, harus berani ya. Seperti Onesimus. Nah, saat Filemon membaca surat yang ditulis Rasul Paulus ya, Filemon melihat bahwa Paulus menyuruh untuk menerima Onesimus. Jangan lagi menganggap dia sebagai budak ya. Anggaplah ini Onesimus sebagai saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena ini Onesimus sangat berguna untuk pelayanan, untuk pekerjaan di dalam Tuhan ya. Dengan tulus hati Filemon menerima Onesimus adik-adik ya. Padahal dia sudah mencuri barang kepunyaan dari tuannya, majikannya Filemon ya. Luar biasa ya, Bapak Filemon, penginjil yang pemaaf. Ya, dia mau memaafkan kesalahan dari budaknya yang sudah mencuri. Nah, adik-adik, melalui cerita Bapak Filemon, kita belajar memaafkan dan tidak perlu membalas atau mendendam kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Kenapa adik-adik? Karena kita adalah anak-anak Tuhan ya, anak-anak yang dikasihi dan anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita ini ya, anak-anak Tuhan yang beriman yang harus hidup berbuah ya, harus berani kalau salah, berani untuk minta maaf ya. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau mungkin adik-adik merasa takut untuk mengakui kesalahan, berdoa, minta tolong Roh Kudus. Tuhan pasti punya cara untuk memperdamaikan atau memberikan jalan keluar ya bagi kita ya, dalam mengakui kesalahan dan meminta maaf apabila kita bersalah ya. Itu adalah hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Kita harus beritakan pada orang-orang di sekitar kita ya, bila kita dapat memberitakan tentang kebenaran firman ya, lewat sikap hidup kita, maka kita telah memberitakan kasih ya dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa kasih itu sudah menguasai hidup kita ya. Firman itu memang termanifestasi dalam kehidupan kita. Ya, hari ini kita belajar tentang pengampunan, ya, dan juga kita belajar tentang mengakui kesalahan. Ya, adik-adik, seperti kita sering berdoa di dalam doa Bapa kami ya. Selalu kalau berdoa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya, seperti itu. Adik-adik, kalau kita baik kepada orang baik itu biasa. Tetapi kalau berbuat baik bagi orang yang sudah menyakiti kita, memaafkan orang yang sudah menyakiti kita, itu baru luar biasa, ya. Sehingga benar-benar kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Ya adik-adik, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengasihi, mengampuni, memaafkan, ya. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Amin adik-adik. Nah, dengan demikian, terpujilah Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Dan saat ini kita akan masuk di dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu yang berjalan ini terdapat di Kolose 3 ayat 13b. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah, adik-adik ini berkati Tuhan, kita akan mengakhiri pembelajaran Bina Anak kita kali ini dengan berdoa. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami boleh belajar lagi seorang penginjil yang pemaaf, yaitu Bapak Filemon. Yang berdoa Tuhan, tolong kami untuk menjadi penginjil-penginjil cilik yang mudah memaafkan, mudah mengampuni, yang penuh kasih dari Tuhan Yesus di surga, untuk kami transferkan dalam kehidupan kami kepada sesama kami manusia. Tolong kami ya Tuhan, bukan hanya jadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Dan Engkau memberkati setiap kami yang sudah menyaksikan pembelajaran kali ini, adik-adik, ataupun siapa saja, biar kiranya Engkau akan senantiasa menolong kami untuk terus mau belajar tentang pribadi-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi penginjil-penginjil di zaman sekarang yang dipenuhi Roh Kudus di dalam sikap kami, perbuatan kami, tingkah laku kami yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu untuk boleh selalu dipakai Tuhan untuk menyampaikan pembelajaran demi pembelajaran seturut dengan kehendak-Mu.
Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih bagi semua yang sudah mendukung YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan dalam pembelajaran Bina Anak yang ke-26. Terima kasih, Shalom, sampai jumpa. Like, subscribe, dan share ya. Thank you for watching. Bye-bye.